Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Yuswandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tipar, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Landaskan filosofi Pratap Triloka KHD dalam pengambilan keputusan di kelas akan membawa kepada perubahan positif pada budi pekerti. Budi atau cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga atau raga harus seimbang dan holistik. Sempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Semua disiplin ilmu dan pengambilan keputusan harus menuju kepada kebijaksanaan. Menurut KHD, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi kepada murid. Atau bahasa lain yang digunakan KHD adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, karena nilai tersebut landasan moral dalam suatu pengambilan keputusan. Misalnya, nilai kejujuran sudah kita pegang, maka dalam pengambilan keputusan kita tidak akan membuat keputusan yang di dalamnya terdapat suatu penipuan atau rekayasa. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching bisa dilaksanakan untuk memfasilitasi seseorang dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan teknik coaching, seorang coaching bisa membantu coachee memaksimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga coachee bisa membuat solusi atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan melalui coaching cukup efektif karena minimal ada dua sudut pandang yang digunakan, yakni yang utama dari sudut pandang coachee dan diketahui oleh coach. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Diperlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill untuk mengambil keputusan. Sebagai seorang guru, aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Untuk itu, seorang guru harus dalam kesadaran penuh dalam menyikapi suatu masalah dan saat harus mengambil suatu keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jika ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan atau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya, ada masalah yang di sana terdapat rujukan moral tentang kejujuran yang sebenarnya menguntungkan secara pribadi. Seorang pendidik harus tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran, sehingga hasil yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Sebagai upaya pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat dilakukan dengan beberapa tahap berikut, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang sesuai dari suatu kasus,
memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dialami dalam dilema etika, bersikap reflektif, krisis, dan kreatif dalam proses tersebut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kasus dilema etika tentunya memberikan tantangan kepada seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan, karena beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak. Hasil keputusan dari dilema etika kadang menimbulkan pro dan kontra, yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hasil keputusan yang menimbulkan tantangan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma, karena jika paradigma yang digunakan oleh beberapa orang yang terlibat kadang berbeda, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menilai suatu masalah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saat kita sebagai guru mengambil keputusan dalam hal pembelajaran kepada murid, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Contohnya, saya hanya mengambil satu langkah dari bagian uji keputusan terhadap pembelajaran, yakni uji publikasi. Saat kita melaksanakan pembelajaran yang direkam, apakah jika dipublikasikan kita akan bangga atau sebaliknya kita akan malu? Untuk itu, saat mengambil keputusan tentang pembelajaran, kita juga harus menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis kompetensi sosial emosional untuk mengakomodasi kebutuhan siswa, sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika guru mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa, maka siswa bisa berkembang secara optimal. Potensi siswa yang berkembang tersebut bisa menjadi bekal bagi siswa tersebut dalam menghadapi persoalan di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang didapat dari modul ini adalah, saat harus mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta keputusan diambil melalui 9 tahap pengambilan keputusan. Berkaitan dengan modul 1.1, pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni Pratap Triloka, Ingarso Sungtulodo, Ingmedia Manguntarso, dan Tutwuri Handayani. Berkaitan dengan modul 1.2, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan akan sangat mendukung nilai dan peran guru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Berkaitan dengan modul 1.3, modul 3.1 sangat mendukung kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait pembuatan visi yang akan mendukung terwujudnya siswa dengan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan modul 1.4, saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan atau menghadirkan budaya positif dalam proses dan hasil akhir keputusan. Berkaitan dengan modul 2.1, seorang guru harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menyusun pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah saat memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berkaitan dengan modul 2.2, saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus dalam kesadaran penuh, seperti yang sudah dipelajari dalam modul 2.2. Berkaitan dengan modul 2.3, modul 2.3 membahas topik tentang coaching. Teknik coaching bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu, rujukan moral atau benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai yang bertentangan. 2. Menentukan pihak yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah sebelumnya saya belum mengetahui istilah-istilah dalam paradigma keputusan seperti dilema etika, uji publikasi, uji panutan, dan lain-lain. Selain itu, hal di luar dugaan saya adalah ternyata keputusan yang akan kita ambil harus diuji dulu dengan uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan idola untuk memastikan dampak dari hasil keputusan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah dihadapkan pada situasi moral dilema, yakni saat pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19, ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dilemanya adalah guru harus memberikan nilai kepada siswa tersebut. Di sisi lain, siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap memberikan nilai, tetapi sebatas nilai KKM. Bedanya dengan yang saya pelajari di modul ini adalah sebelumnya saya tidak tahu hal itu disebut dilema moral atau dilema etika. Saya juga sebelumnya belum tahu tentang paradigma, prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Materi dalam modul ini berdampak positif bagi saya, terutama saat dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan. Sebelumnya, saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Namun sekarang saya bisa mengaplikasikan paradigma, prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul ini penting bagi saya sebagai individu, karena dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai permasalahan dan kita dituntut mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi diri kita. Sebagai seorang pemimpin, topik ini juga sangat penting karena bisa menjadi pedoman saat saya harus membuat suatu keputusan yang dalam hal ini keputusan tersebut tidak hanya menyangkut diri saya pribadi, tapi menyangkut kepentingan orang banyak. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya bagi semua orang yang menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.